Ih, Cici malah nonton mukbang. Lah, Sekarang tuh ini Ci, hari Minggu waktunya nonton ibadah online, Dahop sekolah minggu. iya sih. Jam berapa sih sekarang? Oh iya, udah waktunya ibadah hop. Yaudah yuk kita nonton ibadah hop yuk. Di YouTube aja Ci. Iya di cari. YouTube. Iya kita buka. Nih. Shalom Dahop. Gimana kabar seminggu ini? Tetap semangat ya. Ya, kita harus tetap semangat, kita harus tetap bahagia. Sudah seminggu ini kita diberkati sama Tuhan, kita sama-sama mau meninggikan nama Tuhan. Cici undang semuanya buat bangkit berdiri dari tempat tidurnya, dari tempat duduknya. Kita sama-sama mau bersuka cita, mau memuji nama Tuhan. Mari adik-adik, waktunya telah tiba. Kita mau lebih serius lagi ke Tuhan. Kita mau nyembah. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu baik. Semua yang dilakukan itu baik buat kehidupan kita. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku.
Kau berbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Ya Tuhan Yesus, ya Bapa kami di surga, terima kasih Bapak telah memberkati ibadah dohop kami Bapak pada pagi hari ini ya Bapak. Sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman Tuhan ya Bapak. Berkati juga yang akan memberikan sedikit dari firman-Mu ya Bapak. Sebentar kami akan memulai firman Tuhan kami Bapak. Berkati kami selalu, hanya dalam nama Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang hidup, Halia, amin. Halo adik-adik, welcome to the Hope Cooking Class. Adik-adik, hari ini Cici akan membuat cookies. Nah, sekarang Cici punya bahan-bahannya. Ada gula, ada telur, ada coklat bubuk, ada choco chips, dan ada terigu. Pertama-tama kita tuang dulu terigunya ke dalam ya. Lalu kita tuang telur ya. Pasti kalian bingung. Wah, kok harusnya firman Tuhan jadi acara masak-masak? Nah, karena hari ini Cici bakal menyampaikan firman Tuhan soal tubuh Kristus. Loh, apa hubungannya tubuh Kristus dengan membuat cookies? Oke, pertama-tama Cici bakal jelasin apa itu tubuh Kristus. Nah, adik-adik siapin dulu Alkitab kalian. Kalau misalnya Alkitab kalian udah ada, kalian buka Alkitab kalian. Kalau misalnya kalian belum siapin Alkitab ya, nggak apa-apa, kalian tetap duduk aja, kalian fokus dan konsentrasi. Nanti bakal dimunculin ayatnya di layar ya. Nanti kita bakal baca bareng-bareng di Roma 12 ayat 4 sampai 5 ya. Oke? Kalau yang udah ada Alkitabnya, siapin Alkitab kalian, buka Roma 12 ayat 4 sampai 5. Cici bakal memimpin pada hitungan ketiga, adik-adik di rumah juga baca bareng-bareng ya. Oke, pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Amin. Nah, kalau misalnya tadi yang kita udah baca di Roma 12 ayat 4 sampai 5, adik-adik kita dikasih tahu kita sebagai gambaran, sebagai satu tubuh dalam Kristus. Kita ini merupakan anggota-anggota tubuh Kristus. Oke, anggota-anggota tubuh Kristus yang mempunyai bentuk dan peran atau fungsi yang berbeda-beda. Nah, sekarang bakal Cici kasih contoh ya. Contohnya Cici bakal pakai mata dan pakai tangan. Secara bentuk mata dan tangan berbeda dan secara peranan juga berbeda. Kalau mata untuk melihat, kalau tangan untuk menyentuh dan mengambil sesuatu atau memegang sesuatu. Sekarang Cici mau mengambil adukan ini. Nah, yang harus mengambil kan berarti tangan, gak mungkin mata yang mengambil adukannya. Tapi supaya tangan mengambil adukan dengan benar, mata harus melihat kemana tangan harus mengarahkan. Nah, mata ngasih tahu nih, ambil itu. Sekarang diambil, akhirnya tangan mengambil adukan dengan benar karena mata yang menunjukkan, mata yang melihat. Nah, adik-adik begitu pula kita sebagai anggota-anggota tubuh, kita mempunyai bentuk dan tugas atau fungsi yang berbeda-beda adik-adik. Nah, misalkan kalau secara bentuk fisik kita berbeda. Ada kalau aku tuh orang Sunda, kalau aku orang Jawa, kalau aku orang Batak, kalau aku orang Cina, kita berbeda-beda. Nah, kalau misalnya secara peran atau secara fungsi dalam pelayanan juga berbeda. Ada yang kalau aku tuh sebagai worship leader, singer, atau aku sebagai multimedia, kolektan, usher, dan ada juga kalau aku sebagai orang-orang yang suka berdoa di dalam gereja. Nah, kita sebagai anak Tuhan, sebagai anggota-anggota tubuh, kita mempunyai peran dan bentuk yang berbeda-beda. Tapi adik-adik, hari ini Tuhan ngingetin buat kalian, walaupun kita berbeda bentuk, walaupun kita berbeda fungsi atau peran, tapi
kita ada untuk saling melengkapi adik-adik, melengkapi sebagai anggota tubuh Kristus. Nah, pertanyaannya, jadi apa hubungannya anggota tubuh Kristus dengan acara masak-masak, dengan membuat cookies hari ini? Hubungannya adalah sekarang Cici anggap saja udah cookies yang sudah matang dan sudah jadi. Nah, sekarang Cici punya cookies yang udah bisa kalian nikmati. Hubungannya apa? Cookies ini bisa jadi kayak begini, ini terdiri dari bahan-bahan yang ada. Cookies ini bisa dinikmatin, bisa dimakan dengan enak. Tapi awalnya mereka terdiri dari berbeda-beda bahan-bahan yang harus ya mereka disatukan dulu, diaduk, dimasak, akhirnya mereka bisa menjadi cookies yang bisa dinikmati. Tapi Ci, aku kalau misalnya makan gulanya aja langsung bisa. Makan telurnya langsung bisa. Makan tepungnya langsung bisa. Tapi rasanya nggak enak. Walaupun gula kan manis Ci, emang sih manis. Tapi kalau misalnya kalian makan banyak juga lama-lama nggak enak. Gigi kalian bisa sakit. Tapi saat kalian udah dicampur jadi satu, saat dimakan udah berbentuk cookies ini rasanya lebih enak untuk dinikmati. Nah, itu kenapa kita berbeda-beda sebagai anggota tubuh Kristus, karena perbedaan membuat kita saling melengkapi untuk kita melakukan apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan perintahkan, sehingga apa yang kita lakukan sebagai anggota tubuh Kristus untuk menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik, karena tadi Cici membahas tentang anggota tubuh, Cici mengambil contoh anggota tubuh ini jari tangan. Jari tangan kita dari satu tangan ada 5 jari, kelingking, jari manis, jari telunjuk, jari tengah, jari telunjuk, jari jempol. Nah, Cici dari jari-jari ini mau menunjukin ada loh banyak firman Tuhan yang mengulang-ulang tentang memberitahu kalau kita itu satu tubuh di dalam Kristus dan kita merupakan anggota tubuhnya. Oke? Kita bakal baca firman Tuhan sesuai urutan tadi yang jari Cici sebut ya. Yang pertama kita akan membaca untuk jari kelingking. Untuk apa? Jari kelingking. Adik-adik di rumah juga tetap ikut membaca ya. Kalau misalnya Alkitabnya ada, tetap baca di Alkitab kalian. Kalau misalnya nggak ada, bakal ada tampil ayat di layar kalian ya. Sekarang kita baca untuk si jari kelingking di Efesus 5 ayat 30. Pada hitungan ketiga Cici bakal baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Nah, adik-adik dibilang karena kita adalah anggota tubuhnya. Nah, sekarang Cici punya ayat kedua untuk jari manis. Jari manis adalah 1 Korintus 12 ayat 27. Oke, kita baca lagi ya, bakal tampil di layar kalian. Pada hitungan ketiga kita baca bareng-bareng lagi. 1, 2, 3. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Nah, itu baru jari manis. Sekarang kita kasih ayat buat si jari tengah. Buat si jari tengah kita kasih ayat 1 Korintus 12 ayat 20. Memang, Cici lupa. Pada hitungan ketiga kita baca bareng-bareng ya. Oke adik-adik, 1, 2, 3. Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Itu untuk ayat si jari tengah. Sekarang kita baca ayat untuk si jari telunjuk. Jari telunjuk adalah 1 Korintus 12 ayat 14. Kita baca bareng-bareng lagi adik-adik pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Nah, itu baru ayat keberapa? Keempat. Sekarang kita kasih ayat untuk si jempol, yaitu ada di 1 Korintus 12 ayat 12. Kita baca bareng-bareng lagi. Oke adik-adik, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak.
dan segala sesuatu dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Oke adik-adik, amin. Kita udah baca 5 ayat, 5 ayat dari 5 kitab yang kita baca, yang untuk ngasih tahu kalau kita merupakan satu tubuh dalam Kristus, kita merupakan anggota tubuh Kristus. Nah, jadi apa hubungannya sih firman Tuhan anggota tubuh Kristus hari ini? Intinya adalah, nah tadi kan dikasih tahu kita satu anggota tubuh adik-adik. Kalau misalnya satu anggota tubuh ada yang merasakan sakit, contoh ya, satu tangan ini Cici bakal cubit, rasanya sakit. Saat sakit bukan hanya tangan yang bisa ngerasain, tapi sebadan kita bisa ngerasain. Nah begitu pula adik-adik, kan dibilang tadi kalau kita satu tubuh di dalam Kristus. Jadi kalau ada anggota tubuh kita yang sakit, kita bakal bisa ngerasain. Nah Ci, itu sakit kalau misalnya dicubit. Kalau secara firman Tuhan, secara kerohanian, sakit apa Ci? Sakit ya kalau misalkan kalian udah beberapa bulan ini gak ke gereja, tapi di rumah juga malas ibadah, di rumah juga malas berdoa, di rumah juga malas membaca firman Tuhan. Nah adik-adik tahu gak, kalau misalnya lama-lama kalian bisa sakit secara rohani. Makanya hari ini diingetin lagi sebagai sesama anggota tubuh di dalam Kristus, di dalam Yesus, jangan lupa adik-adik untuk menjaga tubuhnya supaya sehat, yaitu dengan mendengarkan firman Tuhan. Jadi setiap minggu walaupun kita belum bisa ada ibadah di gereja, tapi setiap minggu tetap ada ibadah online. Jadi adik-adik nggak boleh melewati ibadah online ya. Dan di rumah juga nggak ada alasan buat adik-adik untuk aku malas berdoa, aku malas baca firman Tuhan. Oke, jadi walaupun masih tetap di rumah, adik-adik masih tetap bisa mendengarin firman Tuhan secara online, masih bisa tetap berdoa seperti yang udah Cici bahas. Ayo, masih ingat gak kalau yang Cici bahas firman Tuhan yang sebelumnya tentang berdoa? Nah jadi gak boleh malas berdoa, gak boleh malas baca Alkitab walaupun adik-adik tetap di rumah aja. Jadi tetap di rumah aja, adik-adik tetap sehat secara jasmani dan adik-adik juga tetap sehat secara rohani. Oke adik-adik, selamat beribadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah, sampai minggu depan. Adik-adik The Hope, Cici mau kasih pengumuman nih. Jadi untuk absen selama kalian di rumah aja dan belum bisa ibadah di gereja, teman-teman dan adik-adik harus mengerjakan beberapa aktivitas mingguan yang bisa diambil di gereja saat hari Minggu oleh orang tuanya masing-masing. Jadi nanti mama papanya ngambil tugasnya itu di gereja, lalu nanti adik-adik bisa kerjain di rumah dan nanti mungkin dikumpulin ke guru-guru. Dan yang kedua, ada setiap informasi tentang update terbaru tentang The Hope Generation ini bisa dilihat di Instagramnya @thehope.generation. Jadi jangan lupa di follow dan di like juga, dipantengin terus Instagramnya. Dan see you next time.